Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiaji dengan NIM 2212181048. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang PCM atau Pulse Code Modulation. PCM atau Pulse Code Modulation adalah salah satu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Proses utama pada sistem PCM diantaranya adalah proses sampling, pencuplikan, quantizing atau kuantisasi, coding, pengkodean, dan decoding pengkodean kembali. Dapat kita lihat diagram blok transmitter PCM. Terdapat beberapa proses, yaitu proses LPF, sampler, quantizer, dan coder. Fungsi dari LPF atau low pass filter, sinyal informasi masih bercampur dengan noise atau sinyal lain berfrekuensi lebih tinggi. Kemudian sampling pada PCM. Sampling adalah proses pengambilan sampel pada setiap satuan waktu yang ditentukan. Sinyal output sampler disebut sinyal pump, pulse amplitude modulation. Kemudian proses kuantisasi. Proses kuantisasi adalah proses menentukan segmen-segmen dari amplitudo sampling dalam level-level kuantisasi. Amplitudo dari masing-masing sampel dinyatakan dengan harga integer dari level kuantisasi yang terdekat. Kemudian proses coding. Sampel sinyal yang berbentuk analog dirubah menjadi biner dengan urutan serial. Coder terdiri dari dua blok utama, yaitu AD, Analog to Digital Converter, yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi biner. Akan tetapi, keluarannya masih dalam bentuk paralel. Dibutuhkan blok kedua berupa PS, Parallel to Serial Converter, agar aliran data biner menjadi serial. Oke, selanjutnya adalah keuntungan menggunakan PCM. Rangkaian murah dan mudah. Kedua, dapat menggabungkan beberapa jenis data, suara, video, internet bersama-sama menjadi sinyal tunggal dan ditransmisikan melalui saluran yang sama. Contoh aplikasiannya adalah TDM. Kemudian kinerja sinyal S/N, sinyal digital dapat jauh lebih unggul daripada sinyal analog. Yang terakhir adalah error dapat dideteksi dan dikoreksi menggunakan channel kode. Sedangkan untuk kekurangan PCM, sinyal PCM biasanya memiliki 10-20 kali bandwidth dari sinyal analog. Penggunaan spektrum yang tidak efisien. Dan yang terakhir, tidak banyak digunakan pada teknologi wireless. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat program PCM pada aplikasi MATLAB. Dan kita lihat aplikasi PCM telah saya buat dan terdapat beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan dalam aplikasi PCM di sini. N di sini berfungsi sebagai input untuk masukkan nilai bit sistem dari PCM. Untuk N1 input, ia berfungsi sebagai banyaknya sampel yang diambil setiap periode. Kemudian fungsi dari subplot 3,11, artinya dalam satu frame figur terdapat 3 buah plotting. Untuk sinyal, titel sinyal di sini berfungsi sebagai memberikan judul pada setiap plotting. Kemudian stem berfungsi untuk menampilkan sederetan nilai fungsi waktu diskrit. Fungsi dari grid on untuk menampilkan garis putus-putus. Kemudian pada proses ekuasi prosesnya dapat kita lihat rumus dari del Vmax min Vmin dibagi L. Ini merupakan rumus untuk interval kuantisasi di mana L adalah banyaknya level kuantisasi. Selanjutnya, part sama dengan min del Vmax menandakan adanya matriks IN dan Q berfungsi sebagai pengulangan. Berfungsi untuk menghitung jumlah elemen vektor dan IN pada Q. Selanjutnya kita masuk ke proses encoding proses. Pada kode sama dengan D2BI IND left MSB ini berfungsi untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, dapat kita lihat terjadi pengulangan for pada matriks. Nah, terdapat kode-kode K sama dengan kode dalam kurung I, J
Ini berfungsi sebagai untuk mengkonversi kode indeks matrik terhadap vektor. Kemudian style kode, ia berfungsi untuk menampilkan kode pada sinyal. Selanjutnya pada bagian demodulation of PCM, persamaan kun sama dengan reshaft dalam kurung kode, n lain kode n, ini berfungsi sebagai matriks, merubah kode matriks menjadi matriks kun. Selanjutnya pada indeks sama dengan B21 dekun, berfungsi untuk mengubah nilai biner variabel kun ke nilai desimal. Jadi pertama pada demodulasi of PCM sinyal ini, kode matriks dirubah menjadi matriks kun. Selanjutnya dirubah lagi menjadi nilai biner variabel kun ke nilai desimal. Oke, kita coba untuk run aplikasinya. Masukkan nilai n untuk n bit sistem PCM. Kita masukkan 8 untuk sampel. Selanjutnya masukkan jumlah sampel dalam periode. Kita masukkan 20. Oke, nah kita dapat lihat figur pertama, dapat kita lihat sinyal analognya, kemudian sinyal sampling, dan sinyal kuantisasinya. Nah, ini kita lihat sinyal encodednya dan sinyal demodulated. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.